Cinau mati si kaneku Bulas 15. Taman kota nama jene Santilo wana cinata Rumput langit orolita Tata tau si ponge Rumput langit orolita Tata tau si ponge Taman kota majene sabilo au mati indah narua malandre mapomongek batamu damakmu wata-watai damakmu kapan cinau mati si kaneku bulas 15. Taman kota nama jene Santilo wana cinata Rumput langit orolita Tata tau si pomongi Rumput langit orolita Tata tau si pomongi Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Barik Basa, kabar pagi obrolan santai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pagi hari ini? Saya Emi, atau mungkin bisa dipanggil dengan akrab Deng Caya ya, temani Anda di kesempatan pagi Barik Basa edisi 12 Juli 2023. Nah, apa yang menarik untuk kita bahas pagi ini? Semua headline membahas tentang puluhan wali kota se-Indonesia menghadiri Rakernas Apeksi ke-14 bahas persoalan dan isu perkotaan yang berlangsung 10 sampai 14 Juli 2023. Apa yang menarik di sini? Perhelatan salah satu event terbesar di Indonesia ini sebagai ajang pertemuan puluhan perwakilan dari berbagai kota yang ada di Indonesia. Ini mereka akan membahas berbagai persoalan dan isu yang dihadapi sejumlah perkotaan, sehingga diharapkan melalui Rakernas ini akan menghasilkan solusi untuk menghadapi perkembangan sebuah kota di masa yang akan datang. Diharapkan adanya peningkatan daya saing kota-kota di Indonesia. Rakernas Apeksi yang berlangsung di Makassar mulai 10 sampai 14 Juli ini turut menghadirkan para wali kota yang nantinya akan mendiskusikan upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kepemudaan, meningkatkan daya saing kota, melestarikan budaya, menjaga lingkungan hidup, serta memperluas peluang investasi. Nah, Parade Budaya akan ramaikan juga Rakernas Apeksi 2023
di mana suasana di Anjungan Pantai Losari nanti akan dipadati oleh para peserta pawai karnaval budaya dan juga bagian dari marching band dan tari opening ceremony. Selain itu, peserta ini mungkin 2.700 sampai 3.000 peserta yang akan diperkirakan hadir. Untuk talentas atau pengisi acara mungkin sekitar 500. Oke, kita skip event kegiatan besar ini, tapi kita fokus pada area yang digunakan. Area yang digunakan adalah sepanjang Jalan Anjungan Pantai Losari. Saya tadi berangkat jam 4:30, kurang 15 menit jam 5. Itu saya dialihkan ke Jalan Bau Mangga menuju ke Durian gitu ya. Karena di situ sudah heboh dengan pemasangan depannya pintu Anjungan ya. Depannya depan Masjid Terapung itu sudah ada panggung di sana. Polisi sudah berjaga di mana-mana. Dari kemarin sih sebenarnya karena ada gerak jalan ya kemarin. Nah, ini nih yang menarik karena akses mereka yang berasal dari Barombong, kemudian yang dari Takalar ya, melalui jalur Pantai Losari itu harus terhambat disebabkan karena adanya penutupan ruas jalan yang cukup besar ya, dan kegiatan ini berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan beberapa ruas jalan di Makassar itu harus terhambat. Dari Senin kita sudah disibukkan dengan Youth City Changers ini atau kegiatan Rakernas ini hingga nanti Jumat 14 Juli. Event-event ini kalau hari ini agendanya Rakernas hari pertama itu pembukaan. Ini intinya di sini nih di hari Rabu. Ada pembukaan dan pidato kunci Presiden Republik Indonesia. Selain itu peserta ada wali kota dan 4 pendampingnya itu juga ikut hadir. Kemudian dari jam 9 sampai 21 ini lokasinya di CPI, Center Point of Indonesia alias Indonesia City Expo. Kemudian pembukaan dan kunjungan Indonesia City Expo. Afternoon tea, pinisi sailing Pantai Losari, mereka akan keliling menggunakan kapal pinisi. Dan karnaval pawai budaya hari ini. Ini yang akan macet total ini ya. Puncaknya tuh ini hari macet total. Dari kemarin sih sebenarnya ya. Kemudian besok tuh ada sepeda santai, kemudian penanaman modal, bukan modal ya, penanaman modal juga iya sih karena pengusaha nih semua. Penanaman pohon, sarapan dan hiburan di Pantai Losari. Aksesnya semua di Losari ya. Sehingga kita yang atau mereka-mereka yang berada atau bekerja di Anjungan Pantai Losari atau di depan Pantai Losari itu mesti mikir keras ini. Mereka harus melalui jalan mana ya. Karena dampaknya ketika Pantai Losari macet itu akan mengakibatkan kemacetan juga di Jalan Haji Bau. Sudah itu bukan hanya Haji Bau, di Arif Rate pun itu akan berdampak kemacetan yang sangat luar biasa. Saya bisa bayangkan sebentar kepadatannya itu seperti apa. Dan saya yakin Anda menjadi pengguna jalan tentu akan merasa tidak sabar gitu ya untuk menghadapi situasi seperti ini. Dan ini kegiatannya sampai Jumat loh, 14 Juli 2023. Apakah Makassar butuh lokasi yang memang betul-betul space-nya besar, kapasitas besar ya untuk bisa menampung atau membuat kegiatan-kegiatan seperti ini? Kalau di Jakarta itu ada GCC, Jakarta Convention Center. Kenapa di Makassar nggak ada MCC ya, Makassar Convention Center ya, untuk membuat event kegiatan besar yang diikuti oleh banyak orang, sekitar ribuan orang, itu bisa dialokasikan mereka ke lokasi tersebut ya, tanpa harus menjadi mengganggu aktivitas kita yang mungkin mobilitasnya banyak di jalan begitu. Silakan Anda bergabung di line telepon 0811 400 9250. Kegiatan besar yang ada di Kota Makassar ini membuat apakah memang bisa berdampak kepada kemajuan sektor baik industri ataupun sektor lainnya, tapi di sisi lain banyak aktivitas mungkin masyarakat yang akan terganggu ketika kemacetan di ruas-ruas jalan utama, khususnya di dekat-dekat Anjungan Pantai Losari itu ya. Silakan Ki bergabung di line telepon
0811 400 9250. Selamat pagi buat Anda yang mungkin saja lagi mendengarkan siaran pagi ini. Saya menyapa Anda, halo selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat terus untuk aktivitas Anda. Selamat pagi juga buat pendengar yang biasanya menyapa saya juga ya, ada Umi Ugi, kemudian Ibu Ramla, kemudian beberapa ketua fans juga Pak Haji Eko, halo apa kabar Pak Haji, kemudian juga teman-teman ya yang sering monitor dan mendengarkan siaran Bari Basa ya setiap pagi ya, apa kabar untuk Anda? Kita akan tetap membahas sepanjang ke depan ya sampai jam 9 pagi tentang kegiatan Apexi ini. Memang berdampak positif untuk Makassar, tapi di sisi lain ada yang dirugikan juga ya, karena pengguna jalan ini harus memutar otak bagaimana caranya untuk bisa keluar dari akses yang pastinya itu akan mengakibatkan kemacetan yang luar biasa. Di hari Minggu saja pada saat pemasangan panggung itu macetnya luar biasa dari depan TSM sampai ke depan ya, sampai di depan itu belokan Anjungan. Tidak bisa dibayangkan di puncaknya pada hari ini ya, hari Rabu dan hari Kamis itu kemacetannya seperti apa. Sudah memang banyak petugas-petugas lapangan seperti pihak kepolisian dan juga Satpol PP yang turun menertibkan ya. Tapi ini apakah bisa memberikan solusi buat pengguna jalan kita yang memang aksesnya mereka itu yang dari arah Barombong ya, dari arah Galesong, Takalar, mereka harus keluar menuju ke Anjungan Patelosari untuk bisa sampai ke lokasi tempat kerja mereka. Silakan di line telepon 0811 400 9250. Apakah dengan kegiatan besar seperti ini memang Makassar membutuhkan satu space atau ruang gedung yang cukup untuk bisa menampung, jangan menggunakan fasilitas umum seperti jalanan begitu ya. Apakah Anda sependapat dengan hal itu atau tidak? Anda merasa bahwa sah-sah saja dilakukan di depan Jalan Pantelosari Mbak Emi selama tidak merugikan siapapun begitu, kenapa tidak gitu, itu kan juga salah satu akses gitu kan. Oke, silakan di 0811 400 9250. Apakah pemilihan lokasi di Anjungan Pantelosari itu sudah tepat untuk bisa menyambut banyaknya perwakilan dari setiap kabupaten kota yang ada di Indonesia dalam kegiatan Rakernas Apexi ke-14 ini? Kegiatan besar ya yang diselenggarakan oleh di Makassar ini, di mana pemerintah Kota Bandar Lampung saja menjadi salah satu peserta Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau Apexi ya. Di Kota Makassar ini kegiatan yang digelar dari 10 sampai 14 Juli akan mengikuti sejumlah rangkaian kegiatan karnaval dan pawai budaya, dan karnaval dan pawai budaya ini dihadiri Wali Kota Bandar Lampung langsung ya, wali kotanya Eva Duyana. Ini nanti akan diisi oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Bandar Lampung. Tim yang dipimpin oleh Kepala Disdikbud Haja Eka Afrian SPD ini akan tampil di hadapan 98 wali kota se-Indonesia. Pawai budaya ini menjadi sarana promosi budaya Lampung kepada daerah lain. Iya, memang ini bisa menjadi sarana promosi ya, budaya-budaya yang ada di Indonesia itu kepada daerah lain. Dan pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan mengikuti kegiatan Rakernas Apexi, memeriahkan karnaval dan pawai budaya. Kegiatan ini sangat positif, bagus sih sebenarnya ya, tapi lokasi yang dipilih adalah di depan pantai atau sepanjang jalan penghibur ya, Anjungan Pantelosari. Apakah lokasi ini sudah tepat memang menggunakan fasilitas itu gitu ya? Apakah Makassar memang membutuhkan satu ruangan atau satu gedung atau satu stadion yang besar begitu agar bisa menampung ribuan orang dalam kegiatan-kegiatan besar seperti ini? Kalau di Jakarta kan ada GCC, kemudian ada Gelora Bung Karno, itu yang memang bisa menampung banyak orang ya. Apakah di Makassar juga butuh lokasi-lokasi demikian agar bisa mengangkat ya atau mengundang banyak orang dan tanpa harus membuat kita merasa dirugikan dengan kemacetan gitu ya. Silakan di 0811 400 9250. Sudah tepatkah langkah yang dipilih oleh pemerintah Kota Makassar kita dalam hal ini panitianya pada saat melaksanakan kegiatan ini di sepanjang jalan pantai penghibur ya, jalan penghibur maksud saya. Selamat pagi, Bari Basa. Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Emi.
Pagi, dengan siapa nih Pak? Wahyu di Goa. Oke Pak Wahyu di Goa, silakan Pak Wahyu. Kemarin saya lewat di situ, Ah, sorenya kan, sore. mm-mm. Sore pasti sudah sibuk orang. Saya kan rencana mau dari Raja Wali itu, Iya. kan masuk ke Tanjung, baru belok kanan lagi. Mm-mm. Rencananya mau ke Sembaupu, belok kiri. Iya. Ternyata diarahkan ke belok kanan lagi, baru masuk ke jalan apa kayak itu. Yang Durian. tembus di... Iya, tembus Sultan Jalan Hasanuddin. Durian. Oh, terus tembus Sultan Hasanuddin, Maipa. Depan Bukan Maipa sebelahnya. yang sebelahnya. Ah, Lama Dukeleng. ya itu. Ya, terus Saya masuk di situ, nah dia minta ampun macetnya. di situ Anda sudah terhambat begitu ya. Di situ terhambat. Tapi ada petugas, Anda lihat. Ada gitu petugas ya. Ada lagi, je petugas. Tapi biar ada petugas kalau membulu kendaraan sama aja. Iya, karena semua tidak tahu bahwa kegiatan ini membuat orang harus mengambil jalan alternatif lain. Ya, jadi yang perlu dipikirkan ini ya, Mm-mm. sebelum mengadakan kegiatan seperti ini yang kita, dan ini apakah ini kegiatan ada keuntungannya buat rakyat atau bagaimana, hanya sekedar nama saja kita tidak tahu. Oh, oke. Ya kan? Kita tidak tahu apakah kegiatan ini ada keuntungannya buat rakyat. Mm-mm. Karena yang kita inginkan kegiatan pemerintah itu untungnya buat rakyat, Oke. ya kan? Mm-mm. Bukan hanya sekedar nama saja. Tapi yang pasti sudah merugikan nih kita pemakai jalan, Mm-mm. pengguna jalan, ya kan? Mm-mm. Yang perlu dipikirkan bagaimana kalau orang sakit. Iya. Orang mau melahirkan misalnya ya. Kalau melahirkan sih mungkin bisa diadu bantuan. Di tapi Siloam. kalau yang parah, Melahirkan langsung masuk saja di Siloam, balik di bisa ji. Kan di situ belokan ada di rumah sakit ya. itu yang perlu dipikirkan. Oke. Yang kedua kepentingan lain atau apalah yang perlu dipikirkan. Jangan kami kegiatan seperti ini Mbak Emi. Iya. Jalanan saja dijadikan pelaminan sudah bikin macet. Iya, banyak tuh orang begitu sekarang ya. Iya, iya. Dia jadikan jalanan sebagai pelaminan itu sudah bikin macet. Mm-mm. Apalagi kalau misalkan kegiatan seperti ini yang sampai harus menggunakan badan jalan atau segala macam. Mm-mm. Dan bukan hanya jalan itu yang dipengaruhi, jalan-jalan lain bisa ikut mempengaruhi. Mm-mm. Ya, jadi kita sebagai pengguna jalan ini merasa terganggu sekali. Bukan hanya merasa terganggu, tapi terganggu pakai sekali nih. Pakai sekali media. Ya, tak liuk istilahnya. Tapi baru memang tidak tahu bila ada kegiatan begini dan nanti ditutup jalan atau Aku tahu Ki. kita tidak tahu Lewat sama situ. sekali. Tidak Oke. tahu sama sekali. Ini Tapi kalau lewat yang situ. orang tidak tahu ya informasinya bila ada kegiatan ini ya. Andai kan saya tahu dari Raja Wali saya belok masuk di di Jalan Garuda. Ya Ya kan, cocok. karena saya kan dari Raja Wali dari arah Asrama Kis, Betul. ya kan, dari arah Asrama Kis. Andai kan saya tahu ada kegiatan seperti itu, saya mungkin lewat Garuda, tembus Cendrawasih. Iya, iya, iya. Tapi itu waktu sama-sama ke mamanya bilang ada lihat pantai. Lama-lama kan lihat pantai. Tak kalah lihat betul mikini ya kalah lagi di situ. Ternyata apa kulihat, Pak, bukan pantai kulihat, mobilnya aja orang. Oh, mobilnya aja orang dah sampai pilih. Sudah sampai pandanganku ke pantai. Oh, Setelah telah- mobilnya baru pas dah sampingku lagi bisa apa Iya, namanya itu warna merah namanya. Oh, tayo, bis tayo tahu. Anak kami bilang tayo. Pas di sampingku lagi lumpuh. Iya, 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 iya. Jadi memang Jadi itu yang saya bilang, tidak jadi kita pantai nih, mobil dia orang dijanjan-janji. Jadi Ya, mana memang. lagi tentang pengendara yang dalam keadaan macet tempatkan pakai HP ini apa segala macam. Kemarin ada setengah mati gak klakson. iya, iya. Karena tidak konsen, kurang konsen Ada nih ya. yang artinya ada yang lowong bisa masuk. Kayak itu kalau kita macet itu sampai 3 baris kendaraan itu kita betul-betul memanfaatkan. Iya, iya. Jadi kalau ada yang lowong biasa ada yang mobil sebelah yang isi Ki. Ini Kenapa karena seperti itu karena ada yang jalan sambil main HP apa segala macam. Jadi ya itulah apa namanya salah satu hiasinya di jalan. Iya, iya, iya. Salah Siap. satu apa namanya seninya. Seninya. Jadi kalau Makassar butuh tidak lapangan ataupun juga gedung besar seperti Jakarta Convention Center kalau di Jakarta. Maksudnya begini, carikan tempat-tempat kita tidak tahu apakah gedung atau apa segala macam, tapi Iya. yang pasti kita ini tidak mengganggu mobilitas masyarakat, tidak mengganggu, tidak menghalangi orang cari uang, Iya. ya kan? Seperti itu tidak menghalangi, jangan sampai ada orang sakit apa itu yang perlu dipikirkan.
Jadi alangkah bagusnya sebelum istilahnya sebelum punya mobil bikinkan dulu tempat. Ya, oke. Jangan Siap. sampai mobil jalanan dijadikan garasi. Baik, Seperti baik. itu harapan kita. Jadi ada kegiatan seperti itu pikirkan dulu apakah kegiatan ini tidak mengganggu mobilitas masyarakat. Kayak kemarin itu 1 jam di situ saja putar-putar. Iya. Jadi mungkin itu seperti itu Mbak Baik, Emi ya. baik. Pak Wahyu, Kita terima dukung kasih. kegiatan pemerintah. Ya, tetap didukung. Cuma Tetap mungkin dukung, cuma butuh istilahnya solusi jangan juga sampai kayak gini lokasinya. ya kegiatan itu mengganggu mobilitas kita pengguna jalan. Oke, Ya siap. kan, mestinya bisa bagi dapat uang tak begini terhalang itu yang tahu. Baik, Itu yang baik. perlu dipikirkan. Oke Mbak Emi. Iya, terima Sehat kasih. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu di Hertasting ya. Silakan untuk pengguna jalan yang mungkin merasakan juga kemacetan kemarin. Bahkan hari ini juga mungkin rencananya akan macet ya. Karena puncaknya ini hari pembukaan, kemudian pawai festival budaya. Banyak sebentar ini. Silakan di 0811 400 9250. Halo. Halo, selamat pagi Bari Masa. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bunda. Mana Pagi, Bunda? sayang, cantik. Mana Ya, Bunda? Pagi Saya Bunda warga Haji Maros. Ani di Maros. Apa kabar Ki? Saya warga Maros. Iya, kenapa Karena tidak Ki? mengalami hal-hal seperti itu, kemacetan jalan di Makassar. Iya. Jadi saya hanya bisa berkomentar kalau seperti itu kita harus jaga. Oh, saya kira kita bilang, kenapa tidak diadakan di Maros saja Pak? Masih banyak lapangan kosong di Maros. Banyak lahan kosong. Apa itu bisa Siapa tahu Maki bilang begitu. didanai. Oh, masih banyak. Jadi, Saya juga kan perlu dana, tidak mau kasih begitu saja. iya, betul Tidak tahu. mau hadiahkan apa tidak mau bagaimana ya. Saya lahan kosong di sini. Masih banyak. Sepanjang Maros Pangkep itu banyak sekali Tapi lahan kalau kosong. di Maros ada pernah enggak kegiatan sampai menutup jalan, akses jalan di sana Tidak yang pernah sayang, karena kita ada lapangan Pak namanya di belakang kantor bupati luas sekali lapangannya. Oke. Kemarin saja hari ulang tahun yang Maros, hari jadi Maros itu tidak mengganggu Iya. fasilitas kendaraan yang lalu lalang karena tidak di jalan raya, karena Oke. di lapangan belakang kantor bupati di lapangan luas sekali lapangannya di daerah wilayah kantor bupati kegiatannya. Walaupun tidak hari mengganggu itu ya, joget-joget Bunda. di situ berapa tidak ada kemacetan karena jalanan kan poros Maros Makassar itu di luar. Nah ini di dalam poros pas kantor bupati jadi Iya, tidak iya, ada kemacetan. Siap. Bebas kendaraan lalu lintas naik ke Makassar tidak ada kemacetan kecuali kalau ada memang kendaraan yang lewat macet seperti itu tadi bukan berarti penghalang ada kegiatan-kegiatan dilakukan seperti itu. Tak pernah menutup jalan kalau di Maros itu Mbak. Iya. Ada tempatnya namanya lapangan pelantikan namanya. Iya, betul. Jadi memang ini Jadi, kegiatan kalau di Maros ada sendiri aman ya, kegiatan kegiatannya itu tidak pernah harus terlalu. cari tempat yang tidak mengganggu fasilitas masyarakat toh. Ya, mengganggu. Tadi orang-orang yang menelpon karena mengapa? Ya saya seperti juga orang moro-moro ya, bokok-nokok gitu. Apalagi orang ada janjinya, orang ada janjinya baru lewat situ, Dede mati meja. Belum lagi kalau terkena Tommy macet, nah motongi ke belakang ke toilet, hancur dunia ya. Tidak bisa dibayangkan itu kegiatan ini. Seperti itu, jadi perlu tempat yang tidak mengganggu. Baik. Kita memang butuh tempat seperti kita tadi bilang apa itu di Jakarta apa gedung GCC Jakarta Convention Center itu bisa saja. menampung 100.000 orang. Pemerintah itu mau menyampaikan kepada pemerintah pusat ya. Jadi kami lahan kosong. Bikin juga namanya MJC ya, Makassar Convention Center. Sampai sekarang itu lapangan bola di sana di Cendrawasih apa namanya? Stadion Mata Angin. Sampai sekarang belum bisa bangun-bangun. Iya. Sudah dirubuhkan, tidak dibangun sih seperti itu. Jadi
kita butuh juga seperti itu. Kenapa tidak? Kereta api saja bisa. Iya, siap. Oke deh. Karena nanti kereta api juga bisa meluncur ke Manado, bisa jalan-jalan ke Manado naik kereta. Wih, ketemu Mitu Putri Manado, Jo. Iya, kita pergi ke Manado. Ketemu Mitu Nona Serli nanti. Oke. Jangan lihat paham Manado. Ada putri Serli di sana. Serli orang Manadoan. Gitu. Makasih Ana. Iya, Bunda, terima kasih. Saya. Kita juga, Bunda. Salam sehat, sahabat udah sehat semuanya. Iya. Semangat terus. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dua penelpon kita mengatakan bahwa nggak apa-apa kegiatan ini berlangsung, memang sangat positif ya. Tapi paling tidak kegiatan ini tidak mengganggu rutinitas atau aktivitas ya para pengendara, apalagi yang mungkin mencari nafkah. Silakan Ki untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon 0811400950. Saya masih nantikan Ki. Jandaku neliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. Jandaku neliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri.
Sumalolo pulana iya naro puji sogi itu matuana mega oto sedana 5 heto galuna itu janda kuku bene teluni purawa beang haji pole tanah Mekah maloko bola batuna napo jika rojandaku neliat topak motoro Honda bebek na cicilang upake Tony Macandri. Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh. Dias, beli apa? Nih, beli roti. Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? yang warna merah aja klipnya. Hah? Ya emang kenapa? Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya. Kasian banget dia. Siapa? Ini teman Facebook aku. Dia posting kalau dia lagi sakit parah. Dan kasihannya lagi, gak ada yang jenguk. Lah, padahal teman Facebooknya 4.000-an tuh. Followers Twitternya juga malah udah ribuan kah. Terus kamu gak jenguk dia? Kamu temenan kan sama dia di Facebook dan Twitter? Malah kalau udah FB-an sama dia, lupa kalau di sebelahnya ada aku, teman kamu di dunia nyata. Dunia maya semakin hari semakin mengubur waktu kita di dunia nyata. Jangan biarkan kasih sayang orang-orang sekitar kita ikut terkubur di dalamnya. Jadikan dunia maya sebagai tempat untuk mencari ilmu positif yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya. Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda, sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
Masih saya nantikan Anda untuk bergabung di line telepon 08 11 400 92 50. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran program 4 RRI Makassar di pagi ini ya. Saya nantikan Ki di 08114 009252. Halo, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi Bari Basa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Pak Iwan ini di Parepare kayaknya. Ya, silakan Pak Iwan. Ya, tentunya kalau kita berbicara ya masalah Makassar, apalagi yang namanya kegiatan itu ya. Walaupun tidak ada kegiatan, kita sudah akui kemacetan ya, khususnya sekitar jalan Pantai Losari ya. Karena beberapa hari yang lalu pasca hari raya Idul Adha ya, tempat ke Makassar jalan-jalan itu aduh luar biasa ya, padatnya kendaraan. Pas lagi libur toh jadi banyak orang di Makassar. Jadi saya kira hal ini kalau kita mau berbicara kalau secara bisnis ya orang mengatakan menghalangi kita macet dan apa. Tapi saya kira ini kegiatan pemerintah, mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang ya. Dinikmati saja. Nikmati saya karena apa? Disitulah ikon yang akan mau diperlihatkan. Ada suatu ikon yang dia diperlihatkan. Jadi inilah dinamika kota ya. Sama hanya kita di kota Parepare. Ada tempat-tempat itu kayak di Terapung, Anjungan Cempai, ada beberapa tempat ya, alun-alun kota. Tapi ini kan ada yang namanya rekayasa lalin ya. Rekayasa lalin ya tentunya di situ lebih awal ada sosialisasi bahwa akan ada terjadi suatu kegiatan seperti ini, pengalihan jalur lalu lintas seperti ini. Ya, yang mau menikmati kemacetan dan mau menikmati kegiatan silakan bergabung jalur itu. Tapi kalau memang jalur bisnis atau jalur yang lain ya jadi alternatif karena itu sudah ada rekayasa lalin. Saya kira itu sudah konsekuensi kota lah. Dinamika kota lah, apatah lagi yang namanya kegiatan pemerintah ya pasti kita harus pahami juga kalau menurut saya. Karena yang namanya ikon itu walau tidak serta-merta walaupun ada gedung lapangan yang ini, tetapi di situ tidak menampakkan satu ikon daerah atau ikon kota ya. Nah, satu-satunya tempat yang strategis memang dan bisa memperlihatkan suatu ikon kota ya Losari ya. Nah, dan ini harus memang yang dilakukan, makanya ini saya kira memang yang perlu kita harapkan di sini adalah secepat mungkin lah ada sosialisasi terkait dengan rekayasa lalin ya. Nah, saya kira itu yang sangat penting karena apa? Kota itu identik dengan memang tujuannya mau mana telapak kaki banyak masuk daerah itu atau apatah lagi namanya ibu kota provinsi ya. Ya banyak telapak kaki masuk itu dari daerah ya, pasti ada rezeki juga masuk. Provinsi itu dan daerah. Kalau masalah mempengaruhi pasti mempengaruhi karena pasti full hotel digunakan karena banyak peserta dari luar. Itu makanya itu di situ dampak positifnya itu pasti banyak masuk ini lagi. Istilahnya kalau Parepare ini teori telapak kaki ya. Artinya kalau Parepare itu dengan istilah industri terbong asap bagaimana bisnisnya itu bagaimana banyak telapak kaki masuk ke kota kita. Hampir sama dengan Makassar. Makassar itu harus memang seperti itu, teori telapak kaki juga. Jadi saya kira kalau macam saya ya, memang kita padatan Makassar terkait dengan lalu lintasnya, tetapi ya harus juga kita pahami lah yang namanya kegiatan kota. Karena sekali lagi saya katakan bahwa yang mendampakkan ini adalah ikon kota itu yang mau diperlihatkan.
Masalah ini terkait dengan kegiatan budaya ya, kalau tidak salah, atau apa ini kegiatan ini? Ini kegiatan nasional, Pak. Jadi Ya. Younger ini mengundang para pemuda untuk aktif dengan kegiatan-kegiatan pemerintahan. Dan ini membahas isu-isu sih sebenarnya di setiap kota kabupaten. Makanya kenapa mengundang wali kota. Misalnya Ya. tentang kepemudaan di daerah, misalnya di Bogor bagaimana, di Makassar begini pemudanya, begitu. Mau tidak mau pasti di situ akan didampakkan suatu ikon ya. Ada ikon yang boleh diperlihatkan. Memang terlihat Pak, yang mau memang terlihat di Makassar yang mau dipamerkan ya palingan anjungan Pantai Losarinya Pak, belum dengan Anjungan Pantai Losari, perahu karena ada pinisinya, luar biasa. begitu ya. Itu yang mau dipamerkan sebenarnya. Makassar baru berapa tahun saya naik jalan-jalan, saya bilang, aduh luar biasa perkembangan lagi. Tadinya ini tidak ada bangunan di sebelah baratnya ini Losari kok sudah terreklamasi semua dengan bangunan-bangunan yang luar biasa ya. Makanya memang saya anggap bahwa memang satu-satunya tempat yang tempatnya Losari. Apakah memang Makassar butuh juga tempat representatif seperti GCC? Kalau di Jakarta kan Jakarta Convention Center Pak yang bisa menampung 10.000 orang begitu. Kalau namanya begitu ya semua kota itu butuh baik. Tapi ada namanya suatu hal yang memang harus diperlihatkan langsung ikonnya itu. Iya. Orang dari daerah pasti dia bilang buat apa saya ke Makassar? Kalau di gedung Gisamo atau di lapangan Gisamo mau dikumpulkan. Oke. Kan begitu. Sama halnya kalau saya buat apa saya ke Makassar kalau mau ke ini. Ya saya pasti saya mau ke Losari, saya mau ke Tanjung Bunga, saya mau ke mall. Iya. Kalau hanya mau nikmati jalan saja dan dia di Parepare juga yang saya nikmati jalanan, mau nikmati ini, tapi banyak hal. Nah begitu juga orang dari kota-kota lain, provinsi-provinsi lain. Ada, apa sih ikon yang ada di Makassar? Ikonnya ada Pantai Losari, ada Tanjung Bunga, ada ini ya. Cuma ikonnya satu ini yang sudah dibongkar belum dibangun-bangun, ini Stadion Matoa ini saya kira ikonnya juga kota Makassar ini ya. Saya kira seperti itu. Saya mau datang ke tempat itu bukan hanya melihat lapangan dan mau melihat gedung. Buat apa saya mau ke pasar kalau mau gedung di Parepare ya ada juga gedung. Iya. Di Parepare juga ada stadion. Kalau itu yang kita mau lihat, tetapi ada ikon yang khusus ya. Sama dengan Losari satu-satunya. Kira seperti itu pemahaman saya terkait dengan kegiatan-kegiatan pemerintah kota, Mbak. Iya, siap. Jadi saya kira harus kita pahami saja lah. Dan saya kira Makassar banyak jalan alternatif ya. Alternatif. Ya pasti akan diatur dengan rekayasa lalim yang sudah diatur oleh pihak Polda ya. Baik. Aparat lalu lintasnya. Saya kira harus kita pahami aja lah kegiatan seperti itu. Dan itu bukan juga bilang 3 hari 4 hari ya. Paling 1-2 hari saja kegiatan seperti itu. Iya, siap Pak. Saya kiranya itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Iwan di Parepare sudah bersama dengan kami. Kami hadirkan dulu info kabar Ratna Pro 4 dari Makassar ya. Kabar Ratna Pro 4. Taralu merupakan salah satu budaya selayar yang dilaksanakan pada malam sebelum resepsi pernikahan digelar. Taraluk dilakukan oleh kedua mempelai dan didampingi oleh dayang-dayang sebanyak 4 pasangan pria dan wanita yang masih lajang. Mereka akan didandani layaknya pengantin memakai kebaya bagi wanita dan jas untuk lelaki. Kemudian mereka memakai kacamata dan perhiasan yang banyak dan mengitari ranjang sebanyak 7 putaran. Setelah itu dayang-dayang akan duduk di atas ranjang atau bisa juga menggunakan kursi. Kemudian kedua mempelai dan dayang-dayangnya akan diputari dengan sesajen berupa beras dan lilin serta yang lainnya. Sesajen ini telah dipersiapkan oleh orang tua yang mengerti dan paham dengan adat ini.
Taralu akan diiringi dengan suara pui-pui dan gong. Demikian kabar Ana Pro 4 RRI Makassar. Demikian kabar Ratna Pro 4. Angapa surat nu suro lontara nu pasam-pasam anggapa kanjo punna batana kalendu te ajak nakeni pasang punna surat nu pabatu erok jak nake punna kate punna kate rapi-rapi bajik masuk nyawa aule punna ke ai tamasauri pak mai pasamasauri adi pasala biri kana aule tamala juku ampan tamari pak mai angapa surat nu suro lontara nu pasam-pasam angapa kanjo punna batana kalendu te ajak nakeni pasang punna surat nu pabatu erok jak nake punna kate rapi-rapi punna kate rapi-rapi
Masih saya menantikan Anda mengenai pembahasan kita di Bari Basa ya. Topiknya pagi ini, kegiatan APEXI di Makassar berdampak pada penutupan beberapa ruas jalan atau badan jalan di Makassar. Dan ini tentu menyebabkan kemacetan di kota Makassar. Sebelum dilaksanakan kegiatan ini, itu sudah terasa dampaknya macet yang sangat luar biasa pada hari Sabtu, Minggu ya. Sebelum kegiatan ini terlaksana, karena agendanya itu dari hari agendanya Senin saja itu adalah Youth City Canggar, tapi ini berlangsung di Kota Maros, di mana menghadirkan 500 pemuda-pemudi di kota-kota dari kota-kota APEXI dan 2.000 pemuda-pemudi seluruh Sulawesi, ya. Kemudian di Youth City Canggar ini juga kegiatan berlangsung, ada kegiatan gala dinner di Anjungan Pantai Losari pada hari Selasa kemarin, di mana ini kegiatan yang cukup memakan waktu yang cukup lama ya, 19 sampai 22. Kemudian di hari Rabu pembukaannya ini hari, mungkin sebentar akan dilaksanakan juga silangnya oleh RRI Makassar, tapi tepatnya di Pro 1 ya. Rakernas hari 1 pembukaan dan pidato kunci Presiden Republik Indonesia. Kemudian ada Indonesia City Expo di CPI. Kemudian ada juga pembukaan dan kunjungan Indonesia City Expo dari seluruh perwakilan delegasi sewali kota di Indonesia. Pinisi sailing, kemudian karnaval dan pawai budaya. Nah kalau besok itu lebih heboh lagi, ada fun sport atau sepeda santai. Kemudian Rakernas hari kedua ada rapat pleno 1, 2, 3. Kemudian hingga penutupan, karena intinya itu di sini ya, Rakernas ya, rapat kerja nasional. Kemudian ada city tour dan kuliner. Jadi para wali kota ini akan dibawa untuk city tour di Makassar. Kemudian ada ladies program, itu lokasinya di Benteng For Rotterdam ya. Ladies program ini istri-istri wali kota dan pendamping istri-istri wali kota dengan batik lengan panjang dari pemerintah Kota Makassar. Oke, ini untuk istri-istrinya ya, nanti hari Kamis. Nanti kalau di hari Jumat itu Forum Bisnis Makassar Investment Forum. Seperti saya tadi bilang, ini adalah forum berbicara tentang bisnis atau investasi ke depannya untuk semua kota. Bagaimana menjadikan kota itu smart city ya, dan juga investasi untuk masa depan katanya. Selanjutnya ada juga Indonesia City Expo, penutupannya di CPI, ada pengumuman stand terbaik, kemudian investment dinner, kemudian acaranya bebas ya selepas itu. Jadi kalau selesainya itu di hari Jumat selesainya. Oke, semoga kegiatan ini memang berlangsung secara baik, positif ya, dan tidak membuat kita merasa dirugikan sebagai pengguna jalan ataupun juga sebagai masyarakat. Karena pasti salah satu hal yang menjadi keluhan dari masyarakat itu adalah kemacetan yang sangat luar biasa. Kalau misalnya di sepanjang jalan penghibur itu akan ditutup, pasti akan berdampak kepada ruas jalan lainnya seperti jalan Hasanuddin, kemudian Arif Rate, terus juga akan berdampak kepada jalan Lamadu Keleng ya, karena peralihannya pasti ke sebelah situ. Terus untuk yang di Sombopu, belum lagi parkir-parkir kendaraan yang membeli emas ya, di parkiran Sombopu itu cukup banyak, sehingga juga itu sudah menyebabkan kepadatan di situ ya. Jadi memang Makassar ini butuh satu space sebenarnya, satu lokasi yang seperti ada di Jakarta Convention Center ataukah Gelora Bung Karno sebagai lokasi yang bisa menampung ratusan ribu penonton atau ratusan ribu orang gitu. Apakah memang benar demikian? Anda melihat hal ini ataukah kita cukup menikmati saja daya tarik di Makassar itu dengan setiap ada event atau kegiatan pasti diselenggarakannya di Anjungan Pantai Losari. 0811 400 9250. Saya nantikan Anda untuk berkomentar, untuk bergabung pada rapat kerja nasional atau Rakernas kegiatan APEXI di Makassar ini berdampak pada penutupan beberapa ruas jalan. Sepanjang ini ruas jalan yang ada di Kota Makassar. Dan ada hal yang menarik juga dari kegiatan event APEXI ini karena hotel full booking di Makassar, ribuan kamar dipesan peserta Rakernas APEXI. Wah, ini income yang sangat luar biasa ya buat Makassar, bertambah lagi pemasukannya.
Rencananya karnaval budaya akan berlangsung malam ini. Sebentar, itu akan melibatkan bagian dari Dinas Pendidikan serta Dinas Kebudayaan di setiap daerah. Dan dari Dinas Pendidikan melibatkan SMP yang merupakan binaan dari Dinas Pendidikan. Dan Dinas Kebudayaan memang langsung sanggar profesional yang merupakan binaan dari Dinas Kebudayaan. Adapun rute yang akan dilakukan peserta pawai karnaval budaya kurang lebih sepanjang 209 meter. Dimulai dari depan Masjid Amirul Mukminin atau Masjid Terapung dan berakhir di Serambi Dekranasda. Jadi pawai ini akan berlangsung sepanjang 209 meter. Itu dimulai dari Masjid Terapung. Jadi pas tikungan nih belokannya dari arah Barombong ya ke arah Pantai Losari. Itu akan berjalan mereka pawai sampai ke Serambi Dekranasda. Serambi Dekranasda itu kalau saya tidak salah antara pintu Mandar atau pintu Toraja itu. Pintu Mandar, pintu Toraja, Anjungan Pantai Losari ya maksud saya. Baik, silakan di 0811 400 9250 saya masih nantikan Anda kegiatan apeksi yang melibatkan banyak pihak ya. Ini mengundang 92 kepala wali kota ya, dan juga didampingi ya oleh pendamping, ada bisa istri dan juga mungkin asisten satu atau apa. Ini bisa membantu untuk mendampingi, dan kegiatan ini juga sangat luar biasa karena baru terlaksana tapi sudah banyak sekali yang ikut merespon hal ini ya dengan sangat positif. Contohnya hotel yang full booking, kemudian rangkaian Youth City Challenger Champ yang diikuti 500 pemuda-pemudi di Makassar. Kemudian tapi ini berlangsungnya di Moncongloe Kabupaten Maros ya. Kemudian ada lagi kegiatan lainnya seperti parade dan juga ada ladies program serta beberapa kegiatan seperti stand terbaik. Jadi Indonesia City Expo ini melibatkan banyak stand bekerja sama dengan Dinas Kebudayaan dan pemerintah Kota Makassar. Jadi banyak tenan-tenan di sana, dan di tenan-tenan inilah mungkin mereka menjual beberapa produk-produk UMKM dari Makassar. Tentunya kalau misalnya laku ya bagus ya, sangat luar biasa sekali. Baik, silakan di 0811 400 9250. Saloa, Paria.
Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di Bari Basa Kabar Pagi Obrolan Santai. Kita masih membahas tentang kegiatan Apexi di Makassar yang berdampak pada penutupan beberapa badan jalan di Makassar. Dan tentunya ini memberikan dampak, setiap kegiatan positif pasti ada negatifnya juga ya. Segala sesuatunya itu pasti ada positif negatifnya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Iwan, kan pastinya sebelumnya ada rekayasa lalu lintas. Ya memang benar sudah ada rekayasa lalu lintas, ada petugas kok yang ikut aktif. Tapi namanya sekarang kan di Makassar itu makin padat oleh kendaraan, makin banyak pengguna jalan yang menggunakan mobil. Dan tentunya ini yang menyebabkan ketidaksabaran dari para pengguna jalan, membuat kita pasti akan merasakan kemacetan. Saya yakin demikian. Sebentar siang pun pasti padat-padatnya itu di sana karena sudah dipasangi panggung untuk persiapan karnaval mungkin ataupun juga persiapan pawai budaya, dan pembukaannya juga lagi berlangsung pada hari ini. Selamat pagi Bari Basa. Halo. Halo, selamat pagi. Bari Basa Denca ya. Pagi dengan Ibu Nursi. Ya. Salah. Ibu Sudarsia ya. Oh iya. Ya. Lama kita ketemu nih. Iya, lama. Ketemu apa nih? Ketemu muka atau ketemu di udara? Oh, ketemu di udara. Kalau di darat memang tidak sering jadi. Iya. Pasti biasa. Bu Sudarsia, apa kabar Ki? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat katanya. Karena apa yang kita mau rasakan ada penolong tuh yaitu Tuhan. Oke. Bu Sudarsia, ini kegiatan di Makassar nih Bu Sudarsia, cukup lama kegiatannya dari tanggal 11 sampai tanggal 14, 10 sampai 14 gitu. Berarti 4 hari. 4 hari, sampai Jumat nih, 5 hari ya. Iya. Di mana lagi lokasinya tuh? Di sepanjang jalan Pantai Losari. Oh iya. Kalau kita berbicara ini soal acara memang menyenangkan. Ya kan? Ini kan ada acara apa di sana itu? Ini ada pawai budaya, kemudian ada tenan-tenan begitu, ada CPI Expo. Ya, pokoknya hiburan tuh. Hiburan iya, UMKM juga ada Hiburan kayak juga gitu. dan apa ya? Ini tujuannya pemerintah kan untuk memajukan itu Kota Makassar tuh. Tetapi dari sisi lain itu karena kita punya lahan memang makin sempit juga. Karena kalau ada keramaian begitu pasti kan orang punya kendaraan mau lewat apa, memang kendaraannya ada disiapkan untuk di tempat lain ya. Jadi pengguna jalan ini yang sibuk dengan urusannya juga sendiri merasa terhalang barangkali. Iya, mereka yang punya kantor di daerah pantai gitu kan. Ya. Jadi ini yang menjadi pertanyaan yang kayak begini karena itu pinggir pantai itu jalan apa itu namanya penghibur. Penghibur, iya. Iya, itu kan sempit 2 arah juga di situ. 2 arah atau 1 arah ya? 1 arah di? 1 arah Ji. Ya 1 arah, tetapi padat. Yang agak luas itu ke sana yang mau dari ke Wilayah Tanjung tuh. Iya, ke Di sana yang TSM agak baru luas, yang 2 dan ada arah. persediaan. Tapi kalau mulai ujungnya itu Penghibur sampai di depannya itu apa itu yang di ujungnya Stella Maris itu sempit itu. Tapi dia dibikin itu acara di ini ya, di tempatnya biasa orang itu kalau malam jual sangepe apa di situ. Iya, depannya Stella Maris. Ya, Di Stella situ Maris. depannya Stella Maris pas anunya. Panggungnya. Iya, panggung kehormatannya. Ya, di Kalau situ. untuk acara itu memang sudah cukup. Hanya ini pertama pengguna jalan dan kedua tempat parkir. Ya kalau Ya parkir kan? memang, iya. Iya, itu 2 saja. Kalau dari sisi positifnya ini acara bagus. Positif sekali bagus. Pokoknya sudah ada hiburan, ada apa di situ tuh. Hanya sekarang dipikirkan, diarahkan kemana, itu tempat parkir Ya. dan bagaimana caranya
jalan itu tidak terlalu ramai kalau ada acara kayak itu. Karena otomatis kalau tidak ada pengaturan, tetap saja ramai orang lewat, apalagi satu arah itu padat. Karena pengguna jalan ada jalan kaki, ada naik motor. Di situ kan juga PT-PT, angkut apa semua lewat, hanya truk tidak ada di situ. Bentor pun juga sudah dilarang. Tapi luar biasa kita di Makassar ini, roda 4 dengan roda 2 ini deh luar biasa, tambah banyak. Iya, makanya saya bilang ini pasti kalau para pengendara roda 4 mungkin yang tidak sabaran begitu ya. Iya. Belum lagi mereka harus baku tantang dengan orang pengendara roda 2. Ya memang juga notabene ya nggak bisa lihat ya badan jalan lah ya, pasti mau cepat-cepat sampai. Roda 2 ini jago semuanya linap. Iya ya, roda 2 kan kemenangannya semua Rossi gitu ya. Biasanya itu roda 2 dan batena mose tidak kalau batena kelakson biasa loh, tenang saya itu biasa bilang begitu. Kenapa nih dari Cina? Kayak itu tuh, jadi barangkali bagaimana nanti caranya dikemas lagi. Oke deh, baik. Satu-satunya jalan bagaimana supaya jangan terlalu ramai di situ kalau ada acara kayak itu. Hanya orang mau lewat di mana lagi kalau ada lagi jalan alternatif lain. Karena itu kan acara tidak lama sih, hanya berapa hari. Yeah. Kalau saya tuh mensukseskan acara itu saja, karena tidak selalu juga ada acara kayak begini tuh. Ya sekali-sekali kasihlah waktu keistimewaan untuk acara begini kasihan. Namanya juga kita punya pemerintah kota dan daerah bagus tuh. Kalau kita ini harus menunjang juga. Kita memang punya kepentingan semua, tapi jangan lupa kita harus juga mendukung, menunjang dengan cara apa yang kita dengan kemampuan kita juga tuh. Kayak itu. Dukunglah acara itu. Walaupun kita cari jalan alternatif lain, tapi kan hanya berapa hari. Kalau saya tuh, tapi orang lain kan beda dengan saya. Siap, baik. Jadilah orang yang bijak. Oke. Baik Ibu Sudarsi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Sudarsi yang sudah bersama dengan kami, dan saya mengajak lagi Anda untuk bergabung di line telepon 0811 400 9250. Silakan kita bergabung di 0811 400 9250. Baik, saya ajak pendengar yang lain, silakan untuk Anda yang bergabung di line telepon 0811 400 9250 ya. Kita angkat lagi penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi Bari Basa. Halo, selamat pagi Bari Basa. Selamat pagi Bari Basa dan Baji. Dencaya ini. Dencaya. Iya, apa kabar Pak Hamzah? Kabar baik. Ya, Pak Hamzah. Terpaksa aku absen di acara-acara besar Kota Makassar. Iya, kenapa bisa absen, Pak? Karena tidak ada. Karena tidak bertugas, ini. Kenapa, Pak? Ya, jadi kan itu kan seluruh wali kota se-Indonesia itu. Iya, diundang. Memang itu kadang acara-acara resmi ini dianggap Makassar itu mampu melaksanakan apeksia. Wali kota seluruh Indonesia, dan ada beberapa pejabat di luar negeri diundang juga. Iya. Duta-duta besar kan. Hanya yang kita permasalahkan sekarang itu kalau setiap ada acara di Pantai Rosari itu masalah parkir macet. Itu juga. Waktu saya menangani masalah keamanan dan ketertiban, dan terakhir saya tangani masalah perparkiran, itu perparkiran yang di Pantai Rosari itu ada di
di Datu Museng, Labadu Kerleng, Rambutan, Durian, Maipa dan Empati, Jalan Maipa ya. Iya. Nah itu lokasi parkir itu khusus kendaraan roda 2. Dari kendaraan roda 4 itu tapi juga dikata ya tidak ada di situ parkir, cuma kendaraan roda 2 saja. Iya, jadi memang kita kewalahan masalah tempat parkir ya. Ya, jadi itulah satu kebanggaan Wali Kota Makassar bersama warganya karena APEX diadakan di Makassar. Apakah itu APEX itu Dente nih? Nggak pernah Dente nih. Dencaya. Asosiasi. Apa? Asosiasi. Ya. Terus? Asosiasi. Tunggu, P-nya saya lupa ini. Asosiasi pemerintah kota, Pemkot seluruh Indonesia. Ya itulah tadi. Tapi saya K-nya di mana ya kota? Oh, kota pemerintah kota. Saya lupa itu apa? Itu afeksi. Tapi ini kegiatan haruskah memang diselenggarakan di badan jalan begitu Pak? Dalam hal ini kan di Jalan Penghibur itu dilakukan. Iya, jadi ada beberapa lokasi makanya itu anak-anak ini. Itu kan dulu kan kalau kita di Jakarta kan itu ada kegiatan besarnya apanya dan segala macam itu mereka melaksanakannya di Jakarta Convention Center. Memang yang menampung banyak orang gitu. Makassar juga apakah butuh kayak begitu juga tempat atau gedung besar itu? Dan saya ada di gedung tadi Triple C tapi tidak digunakan ya Pak? Iya, tidak kemarin itu hari Minggu, Sabtu Minggu. Dia diadakan di Kabupaten Maros. Iya, itu untuk pemudanya. Untuk pemudanya itu. Di sana luas, biar puluhan ribu di sana, luas sekali di atas gunung. Iya, itu pemudanya di situ 500 di situ orang pemuda dikumpul. Iya, itulah apeksi yang diadakan. Yang di Maros itu Yonges Pak. Pemuda-pemuda aktif. Jawab di sana kan itu saya punya putra yang ketiga. Kemudian yang kerja yang tugas ini hari di Pantai Rosari di di CPI. Subuh-subuh tadi sudah berangkat, sudah ada semua, sudah ada benar titik anunya. Iya. Mobilnya baru berangkat ke sana semua. Itu minta ku bilang waktu ku berangkat subuh sudah peralihan nih jalan. Iya. Saya lewat Bau Mangga, rumahnya Pak. Yang masjidnya Pak Ilham dulu. Iya. Saya lewat situ, tembus ke Durian. Oh nanti rekayasanya di situ tempat parkir, bukannya di ini Pak, ruas jalan Lama Dukeleng. Lama Dukeleng juga. Jadi kita dulu sudah ada kita itu tempat-tempat parkir, kantong-kantong di sini. Tapi banyak juga parkir liar, dia tarai motor ke masuk di tapi tidak bisa parkir di Haji Bau itu. Iya, Haji Bau tidak bisa parkir. Juga tidak. Iya. Karena itu akses dari Sombopo masuk Lamadu Keleng. Iya, masuk Lamadu Keleng. Iya, masuk Haji Bau. Palingan yang untuk parkirannya mungkin lebih ke depannya Stella Maris. Enggak. Kalau biasanya tidak itu di belakang sampingnya semua. Atau di jalan-jalan yang di sampingnya, yang Stella sampingnya hotel Pak. Karya Duta. Di situ itu ya. Situ pasti saya rekayasa. Karena parkirin kalau begini asal jangan parkir liar. Jangan parkir liar Pak. Kalau parkir liar bayar orang 10.000, 20.000. Saya pernah kena begitu, 20.000. Kalau parkir resmi itu 3.000 atau 5.000. Tapi sekarang deh waktu saya tangani dulu. Udah sebegitu aja. Dulu Pak, dulu. Iya dulu lain sekarang. Lain sekarang. Dulu. Makanya murah kita dapat. Iya, Oke. Faktor U, uang nih. Oke, lanjutin lah. Iya. Terima kasih. Sejarah yang pernah kita tugas dulu begitu bedain saya. Iya. Terima kasih. Masih mau aku rasa tuh tapi apa boleh buat? Usia Pak, usia. Hati. Iya. Hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai tawa. Iya tawa. Mari Mas, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak
Setiap momen ada sejarahnya, setiap orang ada jayanya. Tetap sabar Pak Hamzah ya. Pak Hamzah juga pernah berjaya di masanya. Di masanya dulu, tetap saya pakai dulu ya. Oke, untuk Anda masih saya nantikan untuk bergabung di line telepon 0811 400 9250. Silakan bergabung. Kita ini akan menikmati. Oh ya, untuk para pengguna jalan juga saya sampaikan ke Anda agar tidak melalui atau memilih alternatif lain. Karena pasti akan terjadi kemacetan yang sangat luar biasa hari ini. Ada 2.000 sampai 3.000 orang akan dihadirkan pada pawai budaya yang akan berlangsung sebentar setelah pembukaan, dan pawai budaya ini melibatkan banyak orang gitu ya, para penari, kemudian belum merchandise bandnya, belum lagi yang ikut pawai itu adalah wali kota dari masing 92 daerah yang sudah absen ikut hadir. Belum lagi tambah para pendampingnya ada 4 sampai 2 orang. Baik, silakan Ki bergabung. Masih ada yang ingin berkomentar bersama dengan kami? Silakan di 0811 400 9250. Apakah sudah benar atau tepat ini pemilihan lokasi dalam kegiatan besar atau event besar yang diselenggarakan di Kota Makassar itu harus diselenggarakannya di ruas jalan Anjungan Pantai Losari? Kalau tadi ada pendengar yang mengatakan Pak Iwan ini lebih kepada ini kan ikonnya Mbak Emi. Kalau ikonnya Makassar ya pasti ya di Anjungan Pantai Losari ya sebagai nilai jual. Iya, silakan untuk Anda. Apakah Anda sependapat dengan hal itu? Di 0811 400 9250. Baik, saya nantikan Anda untuk bergabung di 0811 400 9250. Halo, selamat pagi. Bari Basa. Pagi, Assalamualaikum. Halo, selamat pagi. Oke, terputus kayaknya. Halo? Baik. Silakan dicoba lagi di line telepon 0811 400 9250. Saya masih nantikan Anda di 0811 400 9250 ya yang ingin bergabung. Silakan. Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini. Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk. Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih? Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok. Iya, gak bakal ngaruh kali. Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama. Wih, gila. Boros banget kita ya. Abisin sayang airnya. Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan. Setuju. Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000. Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat. Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
mencet tonga kedona nak biar tonga ni sirina serere tengah na pesta Baik, saya masih nantikan Anda di kegiatan Apeksi di Makassar memberikan dampak pada penutupan beberapa badan jalan di Makassar. Silakan Anda bergabung di 0811 400 9250. Silakan Ki yang masih mau berkomentar, apakah memang Anda sebagai pengguna jalan merasa terganggu tidak dengan kegiatan yang ramai sekali ini, karena memang mendatangkan banyak orang ya. Bayangkan saja waktu sebelum diselenggarakan sudah 93 kota se-Indonesia itu sudah absen bahwa siap untuk hadir. Nah, 93 kali 4 pendamping berapa banyak tuh? Makanya full hotel. Ya kalau mau jalan-jalan dulu di hotel, tak pending mi dulu. Hari Sabtu Minggu pulang semua tamu tak. Silakan. Halo, Bari Basa pagi. Halo, Bari Basa dan Jaya. Dengan siapa ini? Haji Cimeng. Haji Cimeng. Iya. Oke, apa kabar Haji Cimeng? Iya, baik Haji. Baik Haji. Oke. Saya mau tanya kita Jaya. Apa itu kita mau tanya? Kenapa di Cendrawasih saya parkir mobil cuma setengah jam disuruh bayar 20.000 itu? Di mana ki parkir di Cendrawasih mana ki dulu? Di Senggol. Di Senggol. Preman itu namanya kita dapat. Pemangkali kita bisa parkir dekat itu asrama. Yang ki parkir di depannya asrama, kalau ke Senggol ki parkir ki di belakang. Di Jalan Hati Murni, Hati Mulia. Di situ bagus. Nah, kalau di situ ki mau parkir di depannya Bank Mandiri atau Indomaret, ada Indomaret situ sama Bank Mandiri. Sebelumnya jembatan. Nah, di situ tuh bagus di tukang parkirnya. Iya. Tadi paksa bayar 20.000. Kita bayar.
Saya bayar 20.000 karena Kita ndak minta karcis. dia bilang kita sudah setengah jam di parkir nih. Oh. Ya, berapa jam masa ada parkiran 20.000. Premanisme itu. Premannya udah saya. Iya, preman itu. Saya kasih 5.000 dia tidak mau. Dan mau ambil wanta. Iya. Dan ancam jika sama teman-teman. Iya. Bahaya sih itu kalau kita ganggu. Masalahnya anak itu anak asrama, mengaku semua anak asrama padahal Iya, bukan dia gitu orang biasa. Mau bisa pakai dan saya. Nah, cocok mi Aji Cimeng biar. Tapi pasti itu kalau kita tidak bayar ki nama Joy ki. Jadi saya bilang salah nih saya. Dibayar 20.000 cuma saya setengah jam di. Lain kali kalau diminta kiki, minta kiki kalau begitu minta ki parkirnya, karcis. Saya minta karcis, Iya, karcis karcisnya parkir. tidak ada. Karcis parkirnya. Iya. Oh, ini bagus juga ini karena nanti kita, bagus gitu mungkin kapan kalau PD parkir siapkan di bukan apa kotak suara PD parkir toh. Kalau untuk tertibkan parkir liar, ya nanti parkir liar. Ada informasi lebih lagi baru kita bahas soal ini parkir liar. Dan saya. Iya. Bagusnya soal kita punya vokal. Oh bagus vokalku. Iya mengantuk aku rasa dengar ki. Jangan ki kalau mengantuk sama aja gitu saya juga mau tidur. Banyak orang mau tidur di sini. Iya. Bisa di rumah sudah saya. Oh di rumah ada gini Aji Cimeng. Di Pelita. Oh di Pelita. Oh ini selalu sama Ambo di Indoita. Biasa sama Ambo ya bergabung. Iya. Bugis aslinya Indoita. Orang Sengkang. Oh pantas sama bahasanya sama Ambo. Sama. Oh sama kita. Sama. Salamnya beda Indoita Aji Cimeng. Iya. Maka lagi. Iya. Oke Aji Cimeng. Iya. Dapat susah datang di rumahku. Oh iya, insya Allah. Tinggal kan saya. Saya tinggal di daerah Cendrawasih, makanya saya tahu kenapa di Cendrawasih mahal. Iya, parkirannya juga daerah lain. Saya tinggal di daerah situ. Di mana itu saya di Cendrawasih? Kalau Majati. bukan, kalau mau pergi ke pantai Akarena, kita lewati rumahku. Mau bicara Indoita? Iya. Di mana? Di Jalan Nuri tuh rumahnya. Ya tahu Indoita. Oke Aji Cimeng, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aji Cimeng. Melapor ke Aji Cimeng, mahal ki bayar parkir. Nanti ya. Kalau banyak informasi tentang parkir, kita bahas parkir. Saya undangkan ki PD parkir untuk bicara langsung. Insya Allah. Yang penting banyak yang punya masalah tentang parkir di Makassar, kita nanti undang PD parkir. Kalau di Cendrawasih PD parkirnya gampang ini. Nanti di daerah situ, Mariso, Tamalate dan sekitarnya. Siap. Saya akan tetap membantu Anda ketika Anda memiliki masalah yang berkaitan tentang fasilitas ya publik yang ada di Makassar. Terima kasih banyak. Kayaknya saya harus undur pamit ini karena bilang tadi Aji Cimeng mengantumi. Saya juga takut nanti tak tidur semua orang dengar suaraku. Jadi pamit mak dulu di. Indoita juga mau tidur katanya. Jangan tidur Indoita. Nanti pi. Ndak jitawa. Terima kasih banyak. Salam bagi semua. Kita harus mendukung sebenarnya kegiatan pemerintah kota. Apapun itu bentuk kegiatannya. Tapi paling tidak pemerintah kota juga harus memikirkan bagaimana masyarakat kita yang akan beraktivitas pada pagi hari ataupun sore hari. Mereka sudah capek-capek pulang kantor. Kemudian harus mendapati lagi situasi seperti kemacetan. Itu sangat terasa sekali ya. Sudah mau kumpul sama keluarga, macet. Jadi tertunda lagi. Atau lagi lapar-laparnya, kemudian lambat pulang karena kemacetan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak. Salam pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.